AHA Moments, perbincangan santai, penuh makna dan menginspirasi. Halo Sobat AHA, salam AHA. Jumpa lagi di AHA Moment Podcast Himsi Jaya, di mana kita membicarakan topik-topik menarik dari sudut pandang psikologis dan tentunya menimbulkan AHA Moment. Seperti biasa kita menghadirkan narasumber-narasumber yang keren-keren dan juga pastinya terpercaya. Dan hari ini kita sudah ditemani oleh Mbak Rahajeng Ika atau Mbak Ika. Halo Mbak Ika, boleh sapa audiensnya? Halo, salam AHA, para sobat AHA. Oke, nah Mbak Ika ini kita sebelumnya sudah pernah di podcast episode terdahulu kita udah ngobrol nih seputar trauma ya. Nanti kalau mau nonton episode sebelumnya boleh cek di mana di sini. Ntar dikasih tombol ya sama editornya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan obrolan seputar trauma. Lebih spesifiknya lagi, kita akan bahas tentang intergenerational trauma atau trauma intergenerasi gitu. Oh, mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, Mbak Ika ini adalah psikolog klinis, berpraktek di Rumah Sakit Puri Cinere, juga berpraktek di Cassandra & Associates, dan juga di hatiplong.com. Betul ya. Oke, jadi nanti bisa tuh kalau mau konsul ke Mbak Ika ke tempat-tempat tadi. Oke. Nah, hari ini kita mungkin akan mulai dulu nih. Kan banyak ya kalau teman-teman mungkin perhatikan atau mungkin pernah mengalami banyak teman-teman yang suka punya permasalahan yang kayaknya berulang-ulang atau itu lagi. Kayaknya kejeblos di lubang yang sama terus-menerus gitu. Katanya keledai tidak jatuh di lubang yang sama 2 kali, tapi kadang-kadang orang berkali-kali gitu ya. Contohnya mungkin ada teman-teman di sini mungkin punya pengalaman kok setiap kali punya pasangan, punya pacar kok kayaknya apes dulu gitu. Setiap punya pacar mungkin jadi diselingkuhin gitu ya. Pacar pertama diselingkuhin, pacar kedua diselingkuhin, ketiga dan seterusnya diselingkuhin terus gitu. Atau setiap ketemu pasangan kok dapatnya toksik mulu, yang melakukan kekerasan dulu gitu ya. Di episode sebelumnya kan kita sempat ngobrol, ini mungkin ada kaitan dengan trauma yang dimiliki atau dialami oleh si korban atau si orang ini gitu. Nah, gimana kalau dari Mbak Ika? Oke, benar sih. Tapi lebih tepatnya gini, kalau masalah perselingkuhan, masalah dapet yang toksik-toksik, kita nggak bisa lepas juga dari pola asuh yang dia dapatkan dari kecil. Karena gimana pun juga, kalau kita sudah kenal dengan pola yang awal, pola itu dalam tanda petik toksik, kecenderungannya kita terjebak di pola-pola yang sama. Gitu. Jadi itu udah ada juga. Nah, uniknya pola ini kan dibentuk oleh keluarga atau orang tua. Di dalam pembentukan pola, selain ada pola atau gayanya orang tua saat ini, kan juga ada emosi dari orang tua yang berperan dalam bentuk pola asuhnya. Nah, emosi orang tua ini kan genetik ya, diturunkan secara genetik. Jadi memang ada faktor epigenetik yang terjadi di trauma antar generasi. Faktor epigenetik. Nah, itu apa tuh coba? Mungkin jadi, boleh dijelasin epigenetik dulu. Itu adalah suatu faktor yang terjadinya masih dipengaruhi oleh lingkungan tempat dia tinggal, tapi juga diturunkan secara biologis. Jadi secara biologisnya ada atau secara genetiknya ada, tapi dia akan bangkit atau muncul tergantung lingkungan tempat dia tinggal. Seperti apa lingkungannya? That's why saya sebut tadi di pola asuh. Kira-kira gitu. Karena kan lingkungan paling pertama yang mereka temui kan keluarganya dong, orang tuanya, kedua orang tuanya. Nah, tadi kita ngomong antar generasi. Jadi sebenarnya ada 2 nih. Ada yang antar generasi, yaitu antara ibu dengan anak misalnya, atau ayah ibu atau orang tua dengan anak. Orang tua dengan orang tuanya lagi berarti anak nanti dengan kakek nenek, atau intergenerasi. Kalau inter tuh boleh dikatakan generasinya udah nggak ada, Jadi dari generasi yang mungkin orang tua kita sampai ke leluhur kita yang paling atas. Nah, itu ada 2 jenis ya. Nih jadi harus dikenalin nih. Ada yang terjadinya, maksudnya dua-duanya sama, tapi bahwa ini tidak hanya terjadi di orang-orang yang masih ada gitu, tapi juga mungkin tak sengaja terbawa oleh DNA dari orang yang sudah mendahului kita, yang mana terhitung leluhur kita, karena darahnya dia terus terbawa di kita. Gitu, ini itu menarik banget. Berarti tadi pertama mungkin karena pola asuh tadi ya, yang mungkin masih direct dari orang tua ke anak atau ke kita gitu, karena
pola tersebut yang kita familiar, jadinya kita merasa ketemu pola yang sama lagi, seperti itu. betul. Oke, tapi ada juga yang kedua nih yang mungkin jaraknya sudah jauh sekali gitu ya dengan leluhur-leluhur gitu ya, mungkin udah bisa 8, 9, 10 generasi di atas kita. Iya. Gitu ya. Karena gini, kalau yang antar generasi misalnya ya, kalau kita punya pasangan toksik, boleh dicek recheck. Sebetulnya boleh jadi di keluarga kita ada juga orang-orang tua yang mungkin mengalami hal yang sama. Mungkin yang terjadi bukannya karma ya, tapi lebih pada mereka mempelajari cara yang sama dalam menghadapi suatu masalah. Jadi kayak kalau nyari pacar misalnya, yang dilihat apa sih aspeknya? Nah, kalau orang-orang lain yang dilihat adalah berapa baik hatinya misalnya. Kalau di keluarga dia misalnya udah diturun-temurun berlaku bahwa dia anaknya orang kaya apa bukan misalnya begitu. Akhirnya membuat bias lah ini ketika dia harus mencari pasangan kan jadi bias, yang harusnya dilihat adalah kelekatan atau kemampuan mereka berdua ya dalam berumah tangga. Itu kan kalau mau berumah tangga itu kan yang dibutuhkan adalah pemahaman masing-masing akan karakter individu masing-masing. Dan bukan apa yang nempel di mereka karena dari orang tuanya misalnya atau apa. Nah, kesalahan targeting ini kan sudah bisa menimbulkan kita nemu pasangan yang keliru. Sayangnya kalau di atas-atas juga melakukan kesalahan yang sama dalam membuat pola memilih, kita juga terbawa memilih dengan cara yang keliru. Ini belum bicara traumanya itu sendiri jadinya. Lebih ke faktor belajar betul. Tadi ya. Nah, kalau tadi ditanya masuk ke trauma, gini, kadang dalam perjalanan hidup para leluhur kita boleh jadi ada yang mengalami masalah atau bencana yang dia nggak inginkan. Misalnya salah satunya ada yang merupakan korban pemerkosaan gitu ya, korban kekerasan. Tentu saja hal seperti ini kan biasanya ditutupi ya, karena kan akan jadi aib untuk keluarga. Pada zaman dulu loh ya, kita bicara zaman-zaman dulu di mana kejahatan nggak kayak sekarang. Semua orang yang jadi korban dianggap sebagai pendosa kan kalau zaman dulu gitu ya. Tentu kan orang nggak mau dong dianggap gitu, sehingga banyaklah rahasia-rahasia yang ditutup-tutupi yang mana tidak kita ketahui. Akibatnya generasi yang bawah nih nggak belajar dari pengalaman itu secara lengkap. Mereka cuma merasa-rasa bahwa misalnya nggak boleh loh pacaran sama orang dari suku A, nggak boleh loh pacaran sama orang dari suku B. Sementara yang terjadi bukan sukunya kan sebetulnya. Tapi kan ada pengalaman tadi gitu betul. Tapi sayangnya itu nggak pernah dibuka. Seringkali kita juga nggak tahu, sehingga terjadilah kesalahan memilih yang mungkin terjadinya lebih karena pernah ada trauma yang terjadi di dulu-dulunya, tapi terus akibat-akibatnya jadi tertanggung oleh yang di bawah-bawah ini. Gitu. Nah, kalau itu kan tadi berarti masih faktor belajar ya tadi. Iya. Tadi kan yang menarik juga. Betul. Kan kalau tadi mungkin lebih ke karena faktor belajar turun temurun. Dibilangin begini jangan begini. Harusnya. Ke bawah terus gitu kan ya. Nah, tadi Mbak Ika juga sempat mention tentang ada faktor genetik tadi ya. Betul. Nah, itu gimana tuh? Nah, genetik kenapa genetik? Karena kan menurut penelitian terakhir ya, stres itu diturunkan dalam DNA kita. Stres diturunkan dalam DNA. Jadi ibu yang mengalami stres pada saat hamil, bayinya udah otomatis juga punya stres itu. Punya stres yang sama hormon atau stres yang hormon sama. Stres yang sama? Jadi level hormon stresnya dia udah tinggi. Belum udah tinggi, belum juga keluar ke muka bumi, ya belum juga lahir di bumi, dia sudah membawa apapun yang mamahnya rasakan gak enak itu. Dan akan seterusnya terjadi demikian. Jadi ke bawah-bawahnya akan begitu, ya? Betul, selama belum diselesaikan akan terus begitu. Nah, ketika si stres ini diturunkan, itu yang tadi saya bilang ada genetiknya. Tapi apakah hormon stres ini kemudian akan terjadi masalah ketika dia besar? Tergantung pada lingkungan tempat dia tumbuh. Epigenetik. Epigenetik tadi. Yes. Jadi dia lahir tuh sudah punya bawaannya seperti apa, tapi juga tergantung bagaimana nanti lingkungannya. Betul. Gitu ya? Barangkali Sobat AHA pernah menemukan teman atau anak kecil yang dari kecil udah stresan. Pernah lihat nggak? Dari kecil aja udah kayak bawahnya tegang gitu. Padahal nggak ada apa-apa. Sering nih, saya kan kebetulan karena psikolog anak, banyak orang tua yang mengeluhkan, kenapa ya anak saya kok penakut banget sih? Kok pemalu banget sih? Nggak mau diajak ngomong, nggak mau ini, nggak mau itu. Nah, kita
tidak melihat bahwa barangkali itu sudah dibawa dari dulunya, dari orang tuanya. Kalau saya sering saya tanya, Ibu, mohon maaf, waktu Ibu mengandung apakah ada masalah? 80% dari yang saya tanya pada saat mengandung memang punya konflik tersendiri dengan, ya entah dengan apapun kandungannya, lah, gitu entah ya. dengan orang sekitarnya, tapi ada yang membuat dia punya emosi yang sama persis dengan yang ditunjukkan oleh si anak di masa-masa awalnya itu tadi. Oh oke, berarti masalah emosi yang dialami ketika seorang ibu sudah mengandung, emosi itu yang nanti bisa diturunkan gitu Iya, ya? rasa, ya pikirannya kan ya, stres kan, stresnya. hormon stresnya kan terasa nih. Nah itu tuh ternyata turun, itu kata-kata penelitian yang baru gitu. Oke. Malah waktu saya ketemu sama Objin, dia bilang kalau pada anak perempuan itu bisa terjadi retrograde. Jadi kalau bayi, kalau anak perempuan kan harusnya menstruasi ya, tapi bayi kan harusnya belum punya menstruasi. Cuma kalau dia merasa stres itu konon dia bilang si stresnya itu akan masuk dan kemudian berputar di tubuhnya sendiri karena nggak bisa menstruasi, dia akan nempel di dinding rahimnya anak itu. Jadi si anak bayi itu. Jadi kelak kalau bayi perempuan ini besar, dia punya probability memiliki kista lebih tinggi daripada orang lain. Gitu. Jadi kan soalnya dicari ya katanya kenapa kok ada anak-anak muda, remaja-remaja yang udah punya kista, salah di mana? Ternyata ya karena itu perkara hormon seks juga, hormon stres, si kortisol. Gitu. Jadi, nah saya nggak tahu nih. Karena kalau pada anak laki-laki, kalau bicara seks ya, bicara anak perempuan kan ini, kalau anak laki terus orang tuanya stres akan gimana? Karena dia tidak langsung menurunkan, mungkin nggak kelihatan dalam bentuk yang sama dengan si perempuan ini dengan penyakitnya. Tapi sebetulnya karena secara teori dia memang diturunkan, maka dia akan nempel dalam bentuk apa aja mungkin ya, sehingga bisa jadi ada masalah-masalah kesehatan nantinya. Nah kan stres tuh ujung-ujungnya yang terlihat nanti masalahnya ada di fisik. Oke, berarti artinya tuh kurang tepat ya kalau bilang semua orang tuh lahir sebagai kertas putih kosong itu. Tabula rasa ya. Enggak gitu ya, karena sedikit banyak ada yang diturunkan gitu kan ya. Ya, paling enggak mungkin kita sebagai diri kita, badan kita memang kosong ya. Tapi bagaimanapun juga adalah memori yang sudah imprinted ternyata ya, karena terbawa di DNA itu loh, terbawa di DNA. Tapi memang andai kata lingkungan sosialnya atau lingkungannya baik, mungkin kan itu nggak muncul ya. Jadi barangkali yang disebut dengan kertas putih itu sampai ketika dia kena lingkungan di mana dia lahir. Ya mungkin men-trigger. Betul. Tadi ya. Apabila lingkungannya stabil, harusnya kan nggak naik nih, nggak terjadi. Tapi begitu ada sesuatu yang salah di lingkungannya, barulah yang tadinya terbawa ini akan keluar gitu dalam bentuk-bentuk simptom atau ya apapun lah. Maksudnya entah fisik, entah mental. Oke. Nah ini tadi mungkin kita sempat ngobrol nih sebelum kita tapping. Ini kayak menarik juga. Kan masalah tuh macam-macam ya. Kan kalau kita pakai contoh mungkin masalahnya masalah pasangan. Betul. Kalau masalah keuangan gimana nih? Kan tadi Mbak Ika sempat cerita. Soalnya kan mungkin banyak juga teman-teman yang mungkin mengalami, kok kayak nggak bisa nyimpen uang nih gitu. Tiap dapat uang banyak pasti ada aja yang kepake gitu. Nah, kalau dari dari kacamata trauma gitu atau kacamata intergenerasi trauma itu gimana tuh? Secara teoritis dalam antar generasi ini psikologi atau psikotraumatologi, psikologi antar generasi, trauma antar generasi. Itu disebutnya gini, ada istilah namanya accountability across generation. Accountability across generation. Iya. Jadi sebetulnya kita bergenerasi-generasi ini tuh kayak punya buku keuangan, buku kas yang harusnya neracanya seimbang. Tapi ini berlakunya sayangnya terikat di darah ya. Jadi berarti bergenerasi-generasi ini tanggung jawab barengan. Nah, ketika yang satu bikin debat, yang lain besok harus bayar kredit atau sebaliknya, kayak gitu. Jadi andai kata pada suatu masa ada mungkin leluhurnya yang memiliki uang dalam jumlah besar tapi tidak dengan cara yang baik barangkali ya. Dan kemudian hari maka akan dibayar oleh
generasi bawahnya dia akan kehilangan uang dengan cara yang sama dengan ketika yang leluhurnya mengambil. Kira-kira gitu. Kalau dalam teori itu ada begitu, namanya accountability across generation. Jadi ya beneran kayak debit kredit harus neraca seimbang gitu. Oh, oke. Tadi ceritanya mau dikeluarin? Yang mana yang tuh? Tadi, yang dari gurunya? Yang dari mudah-mudahan Ibu Christina Smith nggak keberatan kalau cerita ini gitu. dibagi, karena itu kan kliennya ya. Saya juga nggak berani sih. Tapi yang jelas ada kasus di mana terlihatnya tuh seperti itu. Jadi ketika yang umur yang muda generasi yang datang ini kehilangan uang, ternyata ketika diperiksa dengan ilmunya beliau gitu ya, kemudian dicek antar generasi pakai pohon keluarga pakai genososiogram, dilihat ternyata terjadi sesuatu memang di masa ancestornya yang membuat kalau kita ngelihat, oh iya ya yang di sini ngambil, yang ini jadi terpaksa bayar gitu. Yang di sana ngambil dengan paksa, berarti yang di sini bayarnya juga dengan paksa. Jadi memang itu sudah diperiksa lah ya, sudah ditelusuri, ada empirisnya gitu ya. Kalau itu memang penelitiannya ada yang memang mengukur bahwa ya itu tadi hormon stres itu ternyata memang diturunkan. Jadi kayak ada ukurannya gitu, bisa diukur pakai saliva kan. Nah pada suatu masa tuh ada penelitiannya yang dilakukan dan terlihatlah bahwa kalau generasi ketiga ya kalau nggak salah keempatnya itu pernah ada datang dengan keluhan depresi atau stres, ternyata kalau dihitung ancestor ke atasnya sekitar 3 atau 4 generasi semuanya kok berasal dari kamp Nazi gitu pada waktu itu. Ini tadi Ika cerita ada riset di Eropa itu ya. Betul. Mungkin boleh diceritain ke Sobat AHA tuh. Jadi kalau itu risetnya yang mengatakan bahwa ketika dilakukan Bu Rahel Yahuda ini bilang dia melakukan penelitian dan ketemu ternyata setelah diukur hormon kortisolnya generasi yang bawah-bawah ini masih sama tingginya dengan generasi yang atas. Tidak terjadi pada orang-orang yang tidak tinggal di kamp Nazi pada saat itu dan tinggal dan hidup di generasi yang sama ya. Jadi kan dibandinginnya seperti itu gitu. Jadi ada satu generasi ini kok semua tingkat stresnya sama, ada yang tingkat gitu stresnya tinggi, ada yang biasa aja. Nah yang tinggi banget ini ternyata ancestor atasnya memang tinggal di suatu tempat yang sama, yaitu di camp Nazi itu. Sementara yang nggak punya hormon kortisol tinggi ternyata memang ancestornya nggak kebagian sejarah itu. Gitu. Jadi memang tadi ya si epigenetik tadi bisa sekuat itu sampai generasi ke generasi gitu ya. Masih terus turun. Ya memang masalahnya jadi beragam ya, nggak sama. Tapi kan kalau kita udah punya kecenderungan stresan, bisa dibayangin dong, ada masalah kecil aja kan akan meledak jadinya. Gitu. Ini mungkin juga yang berpengaruh kenapa kok ada orang-orang yang ketemu satu masalah ini responnya biasa aja, yang ini lebih mudah stres gitu karena bisa jadi dia sudah punya bawaan tadi. Betul. Gitu kira-kira ya. Aku pun belajar ilmu ini dari Mbak Tatiana Basuki ya. Ada deh nanti teman-teman bisa lihat Tatiana Basuki. Beliau memang berguru duluan kayaknya. Saya sih belajarnya dari dia ya. Jadi kayaknya dia deh nomor 1 yang berguru dengan Ibu Christina Smith ini. Dan Ibu Christina Smith ini belajar langsung sama Rahel Yehuda dan seterusnya. Jadi memang belum banyak sih yang mempelajari transgenerasional ini Orang-orang masih taunya bahwa trauma ya apa yang kita alami hari ini, kita yang kena. Gara-gara kita yang berbuat, kita yang kena. Orang masih taunya gitu. Sementara sebenarnya ternyata memang ada juga cerita yang berasalnya bukan dari kita. Gitu. Dan mungkin juga ini orang kan sering beranggapan, oh ya udah kan tuh orang tua gue, kakek nenek gue gitu ya. Gue kan udah punya kontrol penuh nih untuk diri gue. Jadi sebenarnya nggak selalu seperti itu ya. Karena tadi ada konsep accountability tadi gitu ya. Betul. Atau ada genetik yang diturunkan sehingga memang dia lebih rentan untuk stres gitu ya, atau harus tadi apa istilahnya membayar ya, kira-kira kayak membayar seperti membayar gitu. Betul. Nah ini yang juga perlu kita mungkin bahas adalah kalau seperti itu kemudian apa yang bisa dilakukan? Nah ini pertanyaannya gampang, jawabannya sulit nih. Iya. Tentu saja buat saya
tidak semua hal bisa terjawab dalam hidup. Jadi belum tentu juga kalaupun kita tahu caranya lalu masalahnya selesai 100%. Kita nggak pernah tahu, apalagi kalau ikatannya DNA dan ratusan tahun, bayangin lah gimana cara ngurainya. Tetapi upayanya adalah ada yang disebut dengan psikotrauma, yang disebut dengan ini tadi psikoterapi, tapi untuk yang antar generasi. Psikoterapi untuk antar generasi. Jadi psikoterapinya itu dipusatkan pada pengalaman-pengalaman setiap generasi yang ada dalam keturunannya dia, orang yang bersangkutan. Jadi kalau aku jadi subjeknya atau aku jadi orang yang punya masalah, maka kita diajarkan untuk mempelajari keturunan-keturunan atas bawah kita dengan pohon keluarga atau genososiogram. Lalu nanti dari genososiogram itu akan ditelusuri apa saja yang terjadi di setiap generasi untuk memahami aja sebetulnya di mana pertama terjadinya akar dari masalah-masalah ini. Kapan sih sebenarnya keturunan kita, ancestor kita ada yang punya rahasia, suatu rahasia yang nggak kita ketahui tapi membuat setiap dari kita punya gangguan kecemasan, misalnya gitu. Karena kan namanya juga rahasia, kan nggak diceritain sama siapa-siapa. Tapi coba deh kamu bayangin, kalau di depan kamu ada benda, jelas bendanya, tapi semua bilang itu harus dirahasiakan. Berarti kita kan harus pura-pura nggak lihat nih. Gimana enak? Bikin konflik iya gitu kan? Nggak enak kan? Nah segala yang kayak konflik itu nggak jelas sumbernya, tapi kan jadi selalu ada cemas di setiap keturunan-keturunannya. Nah itu dicari apa, dari mana. Dan kalau memang memungkinkan itu di-resolve, ada tekniknya kan, ada psikodrama, ada gitu-gitu. Karena bagaimanapun juga kan DNA-nya mereka ada di kita. Jadi DNA yang bermasalah kan ada di kita juga. Jadi kalau kita proses harusnya sih di mereka juga ada resolve-nya. Harapannya begitu. Gitu. Karena kan sebenarnya ini bukan dukun-dukunan, tetapi memang ada di darah. Jadi kita bisa terkoneksi sama semua yang memang ada di darah kita dengan cara, ya sebetulnya kalau orang meditasi misalnya ya, kenapa sih orang-orang nyuruh meditasi? Sebenarnya kan cuma agar dia bisa bertemu dengan higher self-nya, atau maksudnya biar dia bisa nyaman dengan siapa dia dan nerima betul-betul terkoneksi dengan dirinya, betul. Dengan dirinya. Karena kan susah tuh terkoneksi dengan diri. Nggak semua orang kan bisa melakukan itu. Padahal dalam teknik ini tentu saja yang dibutuhkan bukan cuma sama diri kan, sama yang ada di belakang-belakang diri gitu ibaratnya. Karena kita memang betul-betul membawa semua genetik dari kedua orang tua kita. Pengalaman apapun yang orang tua kita rasakan, kalau itu sangat berat dan tidak terselesaikan di masanya, tetap terbawa dalam genetik yang kita bawa gitu. Makanya kalau kita sudah sadar nih, kalau teman-teman Sobat AHA ini sadar, akan baik deh kalau melakukan coba untuk konseling, untuk nge-resolve. Kenapa? Biar habis di kita lah, jangan dibayar lagi sama anak-anak kita. Karena kan accountability across generation berarti kan kalau nggak selesai di kita, generasi bawah-bawah kita juga mungkin nerima itu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kayak tadi pertanyaan awalnya Arnold tentang kalau toksik atau pemerkosaan, ya bukan saya bilang bahwa mungkin ancestornya dulu pelaku. Kadang-kadang kebalik, Not. Kemungkinan ancestornya adalah korban, tapi mereka nggak bisa resolve dari situ, sehingga perasaan yang terbawa ke bawah jadi kayak kebalik aja gitu, karena defense mechanism kan, kemudian yang terjadi jadi terbalik, boleh jadi kan gitu, nggak selalu buruk, tapi buruk atau baik pada masa mereka, hal-hal itu ya mungkin terjadi karena memang harus terjadi gitu, jadi ya kalau mau mempelajari ini emang panjang sih ya. Saya nggak tahu selain Mbak Tatiana siapa lagi yang udah benar-benar mampu untuk nanganin kasus-kasus seperti ini. Tapi paling tidak kami mencoba untuk membantu teman-teman yang merasa punya traumanya ternyata nggak selesai di dia. Jadi soalnya sering tuh, kayaknya saya udah nanganin berkelama gitu, udah nggak ada apa-apa, dia udah nggak bisa nemu lagi ada pengalaman buruk dalam hidupnya dia sendiri. Tapi kok masalahnya nggak selesai ya? Nah, mungkin ada di sana jawabannya. Ada sesuatu lah di atas-atas sana yang entah menyimpan rahasia, entah ada kedukaan yang amat sangat, yang mungkin ditutupin, mungkin juga nggak bisa dibagi,
atau mungkin jadi bagian dari budaya untuk kan banyak ya budaya yang menutupi sesuatu gitu. Kita nggak tahu nih kenapa sih itu nggak boleh diomongin gitu. Nah barangkali hal-hal kayak gitu bolehlah sebagai generasi sekarang kita rajin-rajin nanya-nanya sama generasi-generasi yang lama. Tadi komunikasi dengan generasi di atas kita gitu ya. Gimana pun juga kalau udah mempelajari ya, ternyata apa yang orang-orang tua dulu bilang yang kita anggap kuno bener juga loh, gitu. Jadi ada benernya, tapi ya memang ini bukan suatu pengetahuan yang bisa dipaksain ya. Benar-benar harus apa ya? Ada keyakinan dan ada kepercayaannya juga bahwa yaitu kalau sekarang kan by ilmu udah nih terbukti emang ilmunya ada nih diturunkan antar generasi. Jadi kalau orang Jawa ada bibit-bibit bobot tuh ya. Mungkin juga loh itu benar. Ini kayak penjelasan yang lebih komprehensifnya gitu ya. Mungkin gitu ya, kira-kira gitu. Gampangnya itu kan konsep yang orang udah lama dengar bibit bobot bebet ya. Kalau bapaknya ini nanti anaknya bukan begitu misalnya iya, gitu kan betul. ya. Dan itu nggak 100% benar juga kan. Tetapi ya kalau dari epigenetik gini kelihatannya ya akan terulang sesuatu. Walaupun bentuknya nggak sama ya Not. Bukan berarti terus kayak tadi ya masalah perselingkuhan. Kemudian atasnya berselingkuh, belum tentu juga. Mungkin di atas-atas yang dia lakukan hal yang agak berbeda, tapi menimbulkan rasa dan efek yang sama dengan disakiti seperti itu, gitu. Jadi yang kita perlu hati-hati mungkin bukan cuma misalnya nih orang tuanya pernah menjadi korban pemerkosaan, pasti anaknya jadi korban. Enggak seperti itu, tapi mungkin emosinya, ketakutannya. Betul. Gitu dan ya. akan kalau nggak dibenerin akan membuat dia mungkin mengalami peristiwa yang sama. Karena dia nggak lepas dari perasaan itu kan. Oke, gitu. jadi bukan cuman peristiwa ini akan muncul lagi, tapi tadi emosinya mungkin akan membuat dia lebih jadi tertariknya sama orang-orang dengan yang mungkin karakteristik tertentu gitu ya, akan menyakiti dia. Oke. Berarti tadi pertama yang bisa dilakukan adalah mulai dengan menyadari dulu gitu ya. Jadi kan mungkin tadi cek dengan dirinya, kok mungkin kayak di aku sudah nggak ada apa-apa, mungkin bisa berkomunikasi dengan generasi atasnya lah, gitu ya, orang tuanya, kakek neneknya yang masih ada gitu ya. Atau mungkin bertanya gitu ya. Tapi berarti juga bisa kalau misalnya pasangan mungkin saya dengan mertua itu juga bisa ini nggak sih ke apa ya? Kalau di anak kita boleh jadi. Karena kan anak kita sudah gabungan kita sama pasangan kita. Oke. Jadi kalau misalnya ada masalah di anak kita kayak ada sesuatu mungkin dari orang tuanya boleh nanya kedua sisi. Ke orang tuanya dari pasangan juga perlu. Oke. Tadi menyadari, berkomunikasi, mengidentifikasi lah ini kira-kira ada apa sih gitu ya. Lanjut terakhir konseling lah. Dan tadi konseling sama yang memang mempelajari tentang itu antar generasi itu psikoterapi tapi yang antar generasi bukan yang biasa jadinya. Sehingga tadi ya kan intinya bagaimana supaya itu tidak rantainya putus di kita lah gitu, kira-kira seperti itu ya. Iya, maunya gitu ya. Iyalah biar anak-anak cucu kita hidupnya lebih seneng lah. Jangan jangan menghadapi kesulitan-kesulitan di kita gitu. Tapi tadi misalnya berhenti di kita itu kan misalnya katakanlah anak cucu kita tidak mengalami, kita sendiri masih akan mengalami atau bisa kita stop juga tuh. Jadi sudah selesai di sana, sayanya tidak, itu masih mungkin nggak? Sebetulnya sih karena bicara trauma itu kan sangat personal. Jadi peristiwanya boleh dialami oleh 10 orang dalam satu ruangan yang sama, tapi derajatnya akan lain dan siapa yang akan jadi trauma dan tidak kan juga belum tentu, nggak semuanya. Artinya apa? Tentu saja kalau ditanya bisa atau bisa, ya kemungkinan besarnya bisa. Tapi sangat tergantung pada orang yang bersangkutan. Dia siap nggak melepaskan traumanya. Kadang-kadang ada orang yang senang bersatu dengan traumanya terus karena merasa bahwa dengan ada trauma itu dia justru menjadi lebih, misalnya ya, lebih impas gitu, kayak gitulah. Ada juga orang-orang yang seperti itu. Jadi nggak mau dia melepaskan masalahnya dan melepaskan traumanya, karena dia merasa tidak jadi orang yang sama lagi ketika tanpa trauma itu. Tentu traumanya saja, udah jadi bagian dari identitas dirinya gitu ya. Tentu saja itu nggak tepat. Tapi ya harus dipahami, sembuhnya orang dari trauma juga berproses sih, gitu. Oke, menarik banget nih. Jadi semoga teman Sobat AHA juga sudah mendapatkan insight ya, mendapat AHA momen dari obrolan kita hari ini. Mungkin terakhir boleh Mbak Ika ada pesan-pesan atau kata-kata penutup mungkin buat Sobat AHA. Kali ini aku udah tahu lihatnya ke situ, Oke. Jadi
buat Sobat AHA, kalau kayaknya nih mengalami salah satu yang dari tadi saya sama Arnold singgung-singgung, apakah itu punya pengalaman buruk berulang-ulang, apakah kok kayaknya di keluarga besar saya semua masalahnya sama, atau hal-hal seperti itulah. Nggak ada salahnya loh kalau mulai untuk berkomunikasi dengan diri sendiri dan dengan itu tadi orang-orang tua kita. Nah, karena apa? Karena pasti ada kok pengalaman hidup positif yang mereka bisa berikan dan kita bisa pelajari, berguna buat kita, berguna buat keturunan yang di bawah. Cara terakhir, kalau nggak mempan juga atau mungkin semua orang tuanya nggak bisa diajak bicara, nggak apa-apa deh kalau datang ke psikolog yang memang mempelajari tentang hal seperti ini, supaya bisa dibantu dan bisa menyelesaikan masalah-masalah kita juga yang di masa sekarang gitu. Oke, keren banget. Thank you sekali lagi Mbak Ika. Sampai ketemu lagi nanti di episode-episode berikutnya, karena seperti kita akan sering ketemu. Insya Allah. Oke, thank you kalau gitu Sobat AHA. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Sobat AHA. Dadah.